kita berharap KPK ini mampu memberantas korupsi di Indonesia. Nah, salah satu pesertanya mengatakan begini. Ada Pak Firly. Jadi ini kita ngomongin KPK ya. Terima kasih di Satgas Kritik. Saya Henry Satrio. Hensat gagas keseruan politik lah, itulah ya, sekali-sekali lah kita bahas itu Satgas Kritik itu apa. Tadi saya nunjuk Pak Firly ya. Coba teman-teman semua, kalau kita bicara KPK, selain Firly Bahuri, nama yang terlintas di kepala Anda siapa? Oi, nanya ini saya, KPK. Ya, siapa? Ayo, pengetahuan umum ini. Ya, siapa yang terlintas? Apa siapa? Ya, Abraham Samad. Lu siapa, Bi? Ya, gimana siapa, Don? Yang bikin Megawati. Iya, ketuanya, ketua. Selain Pak Firly, tadi Abraham Samad. Siapa lagi? Ya itu, nggak usah nyari Google. Nah itulah. Itu ya teman-teman, KPK. Jadi kita berharap KPK ini mampu memberantas korupsi di Indonesia. Ya, nggak penting juga sebetulnya siapa yang di belakangnya. Yang pentingnya KPK-nya kuat. Kan nama-namanya bersifat, nah betul tuh. Lihat tuh, baca komen. Ada Novel Baswedan, Bambang Wijoyanto, apalagi tuh Busro Mukodas, Agus Raharjo. Ini banyak nama-namanya. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, ya. Tapi belakangan ini ada yang menarik. Ini ada calon, ini kan KPK lagi ini ya, lagi cari pimpinan KPK nih yang baru. Gitu. Ini jadi penting karena sekarang kan sejak zaman Pak Firly itu KPK masuk era baru di bawah Presiden, ASN juga. Nah, memang tidak seindependen waktu zamannya Pak Busro, Pak Abraham Samad, dan para petinggi KPK lainnya sebelum-sebelumnya. Tapi ini menjadi penting juga karena rakyat berharap bahwa KPK masih menjadi ujung tombak lah pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, salah satu pesertanya mengatakan begini. Siapkan peti mati jika saya lolos menjadi pimpinan KPK nanti. Kalau saya terbukti korupsi, langsung aja tembak mati. Der. Boleh. Semangatnya artinya dia ingin menjaga minimal dirinya nggak korupsi dulu. Gitu. Menarik juga ya. Mungkin ada ketua KPK yang korupsi mungkin, jadi dia langsung paling depan. Pokoknya kalau saya korupsi, tembak mati saya. Wah. Emangnya udah pernah ada yang korupsi ya di KPK ya? Saya jadi bertanya-tanya ini. Kamu bertanya-tanya nggak? Anda bertanya-tanya? Tapi ini sebuah tekad yang bagus. Bahwa artinya dia siap untuk memimpin KPK dan menjaga KPK pada marwahnya memberantas korupsi di Indonesia. Tapi menariknya KPK sempat promosi nih karena kekurangan pendaftar. Jadi waktu itu sempat ditunggu-tunggu masih terlalu sedikit. Dewan pengawasnya sedikit calon-calonnya. Kemudian calon komisioner KPK pun sedikit. Akhirnya muncullah setelah promosi sedemikian rupa, muncullah nama-nama tenar baru, ada nama-nama baru tenar gitu ya, yang mendaftar sebagai pimpinan KPK. Sudirman Said salah satunya. Ini menarik juga nih. Setelah gonjang-ganjing gesekan dengan Anies Baswedan, Sudirman Said daftar jadi pimpinan KPK. Wah, salah satu penyidik KPK mengatakan Sudirman Said ini, dengan masuknya Sudirman Said, komposisi pendaftar ini jadi tidak hambar. Jadi penyedap rasa beliau itu ya. Nah, ini menarik juga, makanya karena habis gesek-gesekan gitu, dia daftar ke pimpinan KPK. Tapi menariknya, ini agak OT dikit boleh Nun ya.
pimpinan KPK setelah tidak jadi pimpinan KPK lagi, ya ternyata mereka jadi podcaster. Abraham Samad subscribernya di atas 1 juta udah. Bambang Wijayanto subscribernya hampir 500.000. Ini lucu juga ya karir ketua KPK tuh ya. Jadi ketua KPK, komisioner, habis itu punya siaran YouTube channel sendiri. Ya nggak apa-apa lah, itu kan hak lah ya. Daripada kan mendingan gitu. Tapi Pak Abraham Samad tuh menarik tuh, dulu sempat digosipkan atau didesas-desuskan menjadi calon wakil presidennya Pak Jokowi. Gak jadi. Kemudian tiba-tiba jadi Pak JK. Nah, balik lagi ke sini. Sebetulnya masyarakat dengan KPK itu berharap banget lah ya bahwa KPK ini bisa menghentikan budaya korupsi di Indonesia, bisa membuat Indonesia lebih bersih. Maka memang doa itu selalu dipanjatkan kepada KPK supaya makin hari makin bersih dan makin punya wibawa dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, tapi apakah kemudian bisa terlepas nggak dari unsur politik KPK ini? Gini, dalam proses pemilihannya itu tetap ada unsur politiknya soalnya pimpinan KPK itu. Kan mereka harus di ujung-ujungnya ada fit proper test di Komisi 3 DPR RI kan. Nah itu dia. Begitu mereka fit and proper test di Komisi 3, maka disitulah proses politik itu berlangsung. Karena apa? Yang dihadapi adalah tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh dari partai politik. Memang akhirnya KPK berhasil membuktikan, minimal ada satu pembuktian, bahwa mereka sangat tidak tergantung dari para pemilihnya atau dari Komisi 3 yang waktu itu memilih mereka sebagai komisioner KPK. Salah satu bukti yang paling terkenal adalah di penjaranya Haji Samsudin karena kasus korupsi. Nah itu menjadikan marwah KPK sempat terjaga. Saat ini gimana KPK? Apakah bisa bebas dari unsur politis atau bebas dari unsur politik? Seharusnya tidak ya, karena KPK kan menjalani proses hukum. Hukum itu sebaiknya tidak dicampur adukan dengan politik. Karena sulit kalau kemudian alat hukum dijadikan alat politik. Karena harusnya tugas besarnya KPK ini bukan mengincar lawan-lawan politik yang quote and quote meresahkan rezim penguasa. Sebaiknya tidak seperti itu. Saya sih yakin nanti pada saat era Pak Prabowo, KPK ini akan seperti janjinya Pak Jokowi. Jadi maksudnya kan Pak Jokowi waktu itu kan pernah janji mau memperkuat KPK, penyidiknya mau ditambah, gitu-gitu. Kan kalau sampai saat ini belum, kan nanti kan ada anaknya yang jadi wakil Pak Prabowo. Jadi masih ada kesempatan di era Pak Prabowo mewujudkan janjinya Pak Jokowi memperkuat KPK. Semoga saja. Dan pengennya sih saya ada nama-nama yang memang dikenal luas sebagai penduduk asli anti korupsi yang menjadi komisioner KPK, sehingga mereka tidak lagi atau KPK tidak lagi dianggap sebagai alat politik, tapi memang sebagai obat ya, obat atau vitamin majunya Indonesia karena bisa mewujudkan pembangunan Indonesia yang tanpa korupsi. Semoga saja bisa seperti itu ya. Kalau ada yang mau ngikut Pak Abraham atau Bambang Wijayanto podcastan boleh juga, terutama yang baru mau selesai nih. Kalau Pak Firly bikin podcast asik juga ya. Saya tuh ngebayanginnya podcastnya itu bisa judulnya gini, FBI Firly Bahuri untuk Indonesia. Wih, cakep. Ya, kita tunggu podcastan yang lain. Kita tunggu hasilnya nanti kira-kira siapa yang akan menjadi komisioner KPK
saya tuh berdoanya satu aja. Komisioner KPK ada nih, udah dilantik, ketuanya juga sudah dilantik. Tapi korupsinya kalau bisa, dan saya mengharapkan jauh berkurang lah, kalau bisa menghilang. Ya, sehingga nanti Indonesia lebih baik. Saya tunggu ya Pak Prabowo ya, berantas korupsi Pak Prabowo. Terima kasih. Saya Hendri Satrio. Ingat jam 7 setiap hari dari Senin sampai Jumat di Satgas Kritik, YouTube-nya TV One News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.